Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Ramadana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu denial of service atau DDoS attack. Yang pertama yaitu pengertian denial of service. DDoS attack atau distributed denial of service attack adalah serangan cyber yang bertujuan untuk menonaktifkan sebuah website atau layanan online dengan mengirimkan sejumlah besar permintaan yang mengalir ke server atau jaringan target. Serangan ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan banyak perangkat atau komputer terhubung ke internet yang sudah terinfeksi malware atau software jahat. Kemudian perangkat-perangkat tersebut digunakan sebagai bot atau zombie yang secara otomatis akan mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server atau jaringan target dalam waktu yang sama. Dalam serangan DDoS, jumlah permintaan yang masuk ke server atau jaringan target sangat besar sehingga membuat server atau jaringan tersebut menjadi overload dan tidak dapat menangani permintaan yang masuk. Akibatnya server atau jaringan tersebut menjadi tidak responsif atau bahkan crash sehingga layanan yang disediakan menjadi tidak tersedia untuk pengguna. Serangan DDoS dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang besar bagi korban serangan, terutama jika mereka memiliki bisnis atau layanan sangat bergantung pada kesediaan layanan online. Oleh karena itu, penting bagi organisasi dan perusahaan untuk mengambil tindakan pencegahan dan melindungi diri mereka dari serangan DDoS dengan menggunakan berbagai teknik keamanan cyber yang tersedia. Selanjutnya itu pembagian cara DDoS attack. Yang pertama yaitu serangan berbasis volume. Serangan jenis ini termasuk banjir UDP, banjir ICMP, dan banjir paket palsu lainnya. Sasaran serangan adalah untuk memenuhi bandwidth situs yang diserang, dan besarnya diukur dalam bit per detik atau BPS. Yang kedua yaitu serangan protokol. Di sini termasuk diantaranya banjir SYN, serangan paket terfragmentasi, ping of death, smurf DDoS, dan banyak lagi. Jenis serangan ini menggunakan sumber daya server yang sebenarnya atau yang memiliki peralatan komunikasi perantara seperti firewall dan penyeimbang beban, dan diukur dalam paket per detik atau PPS. Yang ketiga yaitu serangan lapisan aplikasi. Dalam serangan ini termasuk serangan rendah dalaman, banjir GetPost, serangan yang dapat menyebabkan kerentanan Apache, Windows, atau BSD, dan banyak lagi. Terdiri dari permintaan yang tampak tidak bersalah. Tujuan dari serangan ini adalah untuk merosak web server dan besarannya diukur dalam rate per second atau rate RPS. Selanjutnya yaitu jenis-jenis DOS attack. Yang pertama yaitu banjir UDP. Banjir UDP menurut definisi adalah serangan DDoS yang membanjiri target dengan paket user datagram protokol atau UDP. Tujuan serangan ini adalah untuk membanjiri port acak pada host jarak jauh. Hal ini menyebabkan host berulang kali memeriksa aplikasi yang mendengarkan di port tersebut. Dan jika tidak ada aplikasi yang ditemukan, membalas dengan paket SCMP, Destination Unreachable. Paket ini menghabiskan sumber daya host yang pada akhirnya dapat menyebabkan tidak dapat diakses. Yang kedua itu banjir ICMP atau ping.
serupa pada prinsipnya dengan serangan banjir UDP. Banjir ICMP menjadi sumber daya target dengan paket echo request atau ping. ICMP yang umumnya mengirim paket secepat mungkin dapat menunggu balasan. Jenis serangan ini dapat menghabiskan bandwidth keluar dan masuk karena server korban akan sering mencoba merespon dengan paket ICMP echo reply, menghabiskan perlambatan sistem secara keseluruhan yang signifikan. Ketiga yaitu banjir SCN. Serangan SCN flood DDoS mengeksploitasi kelemahan yang diketahui dalam urutan koneksi TCP atau three-way handshake, di mana permintaan SCN untuk memulai koneksi dengan host harus dijawab oleh respon SYN ACK dari host tersebut dan kemudian dikonfirmasi oleh ACK dari pemohon. Dalam skenario banjir SCN, pemohon mengirim beberapa permintaan SCN tetapi tidak menanggapi respon SCN ACK host atau mengirim permintaan SCN dari alamat IP palsu. Bagaimanapun, sistem host terus menunggu pengakuan untuk setiap permintaan, mengikat sumber daya hingga tidak ada koneksi baru tidak dapat dibuat dan pada akhirnya mengakibatkan penolakan layanan. Keempat yaitu ping of death. Serangan ping of death atau POD melibatkan penyerang mengirim beberapa ping yang salah atau berbahaya komputer. Panjang paket maksimum dari sebuah paket IP termasuk header adalah 65.536 byte. Namun data link layer atau lapisan layer data link biasanya membatasi ukuran bingkai maksimum, misalnya 1.500 byte. Memiliki jaringan Ethernet. Dalam hal ini paket IP yang besar dibagi jadi beberapa IP atau digelar sebagai fragment, dan host menerima memasang kembali fragment IP tersebut ke dalam paket lengkap. Dalam skenario ping of death, memanipulasi konten fragment yang berbahaya, penerima akan mendapatkan paket IP yang lebih besar dari 65.535 byte saat dipasang kembali. Ini dapat meluap buffer memori yang dialokasikan untuk paket, menyebabkan penolakan layanan untuk paket yang sah. Yang keenam yaitu slow loading. Kelima yaitu slow loading. Slow loading adalah serangan yang sangat bertarget, memungkinkan satu web server untuk menjatuhkan sebuah web server yang lain, mempengaruhi layanan atau port lain di jaringan target. Slow loading ini melakukan dengan menahan sebanyak apapun target di web server yang target selama mungkin. Selain ini menyelesaikan masalah dengan membuat koneksi server target, tetapi hanya mengirim sebagai permintaan. Slow terus-menerus mengirim banyak header HTTP tetapi tidak pernah menyelesaikan permintaan. Server yang tertargetkan, jadi setiap koneksi palsu ini tetap terbuka. Ini pada akhirnya meluap karena kumpulan koneksi bersamaan maksimum dan mengarah pada pengolahan koneksi tambahan dari yang sah. 6 yaitu amplifikasi NTP. Dalam serangan amplifikasi NTP, pelaku mengeksploitasi server Network Time Protocol atau NTP yang dapat diakses publik untuk membanjiri server yang tertargetkan dengan lalu lintas UDP. Serangan ini disebut sebagai serangan amplifikasi karena rasio query to response dalam serangan tersebut berkisar antara 1:20 dan 1:200 atau lebih. Ini berarti bahwa setiap penerima dapat mendapatkan daftar server NTP terbuka, misalnya dengan menggunakan alat seperti Metasploit atau data dari proyek NTP terbuka dapat dengan mudah menghasilkan serangan DDoS dengan bandwidth tinggi dan volume tinggi yang menghancurkan. 7 yaitu banjir HTTP. Dalam serangan flood atau DDoS, penyerang mengeksploitasi permintaan HTTP dan host yang tanpa sah untuk menyerang server web atau aplikasi. Banjir HTTP tidak menggunakan paket yang salah, format spoofing atau teknik refleksi, dan membutuhkan lebih sedikit bandwidth daripada serangan-serangan yang lain yang menjatuhkan situs server yang ditargetkan. Serangan tersebut menjadi paling efektif jika sampai mengakibatkan aplikasi untuk mengalokasikan sumber daya semaksimal mungkin.
sebagai respon untuk setiap server. Ke-8 yaitu serangan di DOS Zero Day. Definisi Zero Day mencakup serangan tidak diketahui atau baru, mengeksploitasi kerentanan yang belum ada patch yang dirilis. Istilah ini terkenal di kalangan anggota komunitas hacker, di mana praktik perdagangan kerentanan Zero Day telah menjadi aktivitas yang populer. Selanjutnya adalah motivasi dan tujuan dibalik DDoS attack. Pertama yaitu ideologi. Dengan pemahaman dan ide kumpulan orang-orang yang disebut peretas, yang kemudian menggunakan serangan DDoS sebagai alat untuk menargetkan situs web yang tidak mereka setuju. Secara ideologi mereka anut perseteruan bisnis. Atas dasar bisnis, pihak yang berseteru dengan menggunakan serangan DDoS untuk secara strategis menjatuhkan situs web pesaing. Misalnya untuk menjaga mereka berpartisipasi dalam cara penting yang biasa diikuti dalam bisnis lainnya. Ketiga yaitu kebesaran hak iseng. Pengacau dunia maya alias script-idis menggunakan skrip telah ditulis sebenarnya untuk meluncurkan serangan DDoS. Pelaku serangan ini biasanya bosan atau calon peretas yang mencari pemacu adrenalin yang menantang diri untuk serangan-serangan. Yang keempat yaitu pemerasan. Pelaku menggunakan serangan DDoS atau ancaman serangan DDoS sebagai cara untuk memeras uang, blackmail atau mengancam target sehingga korban akan mematuhi permintaan pelaku. Yang keenam, perang dunia maya. Kelima, perang dunia maya. Banyak dari serangan DDoS resmi pemerintah dapat digunakan untuk melumpuhkan web oposisi dan infrastruktur serangan negara musuh. Dengan begini bisa saja berdampak pada situs-situs yang tutup atau tidak dapat diakses. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Menurut studi terbaru lainnya yang dilakukan oleh Kaspersky Lab dan B2B International, serangan DDoS pada sumber daya online perusahaan dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar, sehingga tidak jarang ini juga akan melumpuhkan perusahaan yang terkena serangan. Kerugian ini cukup besar, dengan angka rata-rata berkisar dari 52.000 US dollar hingga 444.000 US dollar, tergantung pada ukuran perusahaan. Selain ini juga telah dirujuk ke dalam undang-undang untuk melindungi korban. Perusahaan yang terdampak tercatat serangan DDoS adalah kejahatan ilegal menurut Computer Fraud and Abuse Act. Memulai serangan DDoS terhadap jaringan tanpa izin akan menyebabkan Anda dikenakan biaya hingga 10 tahun penjara dan denda hingga 500.000 US dollar. Meskipun demikian, cara umum untuk mengurangi serangan DDoS adalah dengan menerapkan pembatasan kecepatan. Ini berarti jumlah permintaan yang dapat diterima server dalam waktu tertentu telah dibatasi. Meskipun ini adalah elemen mitigasi DDoS yang berguna, ini tidak akan berfungsi
saat menangani jumlah server yang lebih besar dan lebih kompleks. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.